Jokowi memang luar biasa karena memiliki sikap tenang dan santai saat menerima berbagai kritik tajam dari lawan politiknya. Bukannya terpancing, sikap santainya justru membuat mereka semakin sewot. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi terlihat tersenyum ketika melihat dua kubu yang seharusnya bersatu justru saling serang, seperti anak banteng dan anak abah yang sibuk berseteru satu sama lain. Keadaan ini sering membuat suasana politik menjadi semakin panas, terutama bagi mereka yang tidak suka melihat Jokowi tetap tenang dan tidak terpengaruh. Dengan senyumnya yang khas, Jokowi seakan memberikan pesan bahwa ia lebih memilih fokus bekerja untuk rakyat daripada terjebak dalam drama politik. Inilah yang membuat banyak orang kagum, tetapi juga membuat banyak lawan politiknya semakin geram dan tidak tenang. Lalu yang kedua soal kita dengan Pak Jokowi. Kita sudah lama dengan Pak Jokowi, Pak. Masa berbulan-bulan ini Pak Faisal nggak menangkap bahwa kita dengan Jokowi itu sudah sangat berbeda 360 derajat. Dari mana Anda bisa bilang? 180, Pak. 360 saya. 360 ketemu lagi. Ya biar putar. Balik lagi. Pusing. Ngerti nggak? Ya, ya. Jadi nggak ada ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih disandingkan dengan Pak Jokowi salah besar. Nggak ada Pak ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih Anda campur-campurkan dengan Pak Jokowi, Pak. Ya, berarti Anda sedang menipu publik kalau menurut saya. Ya baik, jadi kembali lagi tadi nggak ada komunikasi ya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo terkait pencalonan Anies. Komunikasi, coba Anda bayangkan Nana, Oke. Anda kan jurnalis yang sudah cukup senior. Ibu Mega teleponan sama Pak Prabowo, Mas nanti supaya kita baik-baik, saya nggak akan calonkan Anies. Oke. Come on, itu omong kosong apaan tuh pikiran kayak begitu. Tapi saya ingin tanya ya, dengan tidak mengusung Mas Anies kan akan tidak memperumit hubungan antara PDI Perjuangan dengan Nggak ada, Pak Prabowo dengan itu Gerindra. tidak pertimbangan sama sekali Nana. Tetapi kita ingin katakan terlepas dari semua tekanan dan realita politik yang ada keinginan yang kuat untuk mencalonkan yang namanya kader sendiri. Oke. Siapa yang mencalonkan Anies pertama di Jakarta? Kan PKB, Sama Nasdem. Nasdem, Ya. PKS. Loh kenapa sekarang kita jadi tertuduh? Oke. Yang bener aja dong, Oke. gitu loh. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza kalau Saya kan? Oh iya ya udah Menyebut nanti 4 kali nama saya itu. Oke, ya silakan Bang Faisal. Jadi begini, boleh kawan-kawan di PDIP di ujung kekuasaan Pak Jokowi berakrobat dengan desain pikiran-pikiran yang cocologi bahwa Mulyono dan Ibu Megawati itu sudah berpisah. Itu satu kebohongan. Itu hanya gimmick pada wilayah teknis, hal-hal yang kecil. Pengertian perpisahan itu kan pasti substansi. Karena ada harga diri, ada komitmen ideologi, ada visi yang diingkari, maka kemudian dilihat pada keputusan yang berkualitas. Misal, publik selalu bertanya kalau PDIP dengan Mulyono tidak sejalan, tarik dong para menterinya. Tarik dong duta besar di Cina yang sudah 8 tahun melanggar aturan. Ya. Itu Ini kita kembali ke topik nih soal Mas Anies nih, soal pencalonan Mas Anies. kembali itu pernyataan. Oke. ada relevansi. Maka dalam banyak tulisan saya dan pandangan-pandangan saya mengatakan variabel Anies itu menegaskan ada kuatnya hubungan Ibu Mega dan Mulyono. Kenapa? Nah, karena pada akhirnya semua orang di PDIP mengatakan kami benci Mulyono munafik dan lain-lain. Yang diambil itu adalah produk terbaik Mulyono, orang dekat Mulyono, Pramono Anung, dan orang paling dekat Ibu Megawati. Oke. Ini saya harus luruskan nih pernyataan. Jadi realitas pilkada DKI dengan sumbatan yang terjadi di internal, kemandekan demokrasi di internal PDIP, akrobat di ruang publik, kemudian rakyat sudah bisa simpulkan. Mulyono adalah Ibu Megawati, dan Ibu Megawati adalah Mulyono. Rakyat apa kau sendiri? Itu Saya loh, mau jangan menegaskan bawa-bawa lagi, nama rakyat. ini dikonfirmasi sama Jangan Ganjar. bawa nama rakyat lah, Sebentar Bos. dulu, rakyat individu boleh Enggak dong. lah, saya gitu, jangan bilang Sebentar, Anda nggak suara besar sama saya. Bukan, saya nggak Ganjar suara besar. kemudian Dari tadi menegaskan suara saya itu. begitu. Ganjar menegaskan itu. Segera copot Mulyono dari kader partai. Segera Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf. Saya juga mengatakan itu. Bahwa ini salah mengangkat petugas partai. Kemudian jadi akrobat politik yang membuat rakyat bingung. Jadi nggak ada perpisahan. Ini senyawa. Oke, saya ingin jelaskan. Sebentar, Kalau dia kasih kesempatan yang dua nih. sebelum jadi berkepanjangan. Pertama dia bilang hanya karena di ujung, ya, hanya karena masalah tenis. Dia lupa yang menolak 3 periode itu siapa?
Ibu IKN Megawati. siapa yang sponsor? Megawati. Siapa yang pimpin kenaikan BBM? Siapa paling di garis utama untuk kebijakan IKN? Loh. Mana suara Ibu Megawati? Oke. Anda sedengar suara Tidak parlemen dong. ada. Posisi Puan itu wakil Ibu dari Megawati PDIP. adalah pemimpin partai Kita kembali Puan politik. itu ke mondar-mandir topik ya. istana Siap Teguh Umar sikap untuk itu. menegaskan tidak ada hubungan dulu yang bicara. rusak di antara Megawati dan Oke. Udah. Budiono. Kita kembali ke topiknya ya. Kan Topiknya utang soal gua selesaikan urusan dulu saya. omongan dia nih. Ini racun nih. Saya perintahkan Ibu Megawati besok pecat itu Emang yang kau namanya. siapa? Memang Ibu Megawati juga siapa? Loh, dia pemimpin Dia nggak ada partai. apa-apa di Ngapain mata kau perintah rakyat? Ibu Megawati Nggak pecat? ada. Jangan Oke. dia dijadikan Siapa? mitos. Sebentar, kita kembali ke Nggak ada topiknya apa-apa. ya. Urusanmu. Topiknya pencalonan Perbudakan Anies politik ini. itu Urusanmu. berlangsung Antara- di Bukan internal urusanmu. kamu. Oke, Masuk sabar, untuk Bapak-bapak. karyawan, saya kasih Ya. tahu. Tanganmu. Tahan ya. Bukan urusan. Kecil Oke, Megawati, nggak ada oke, apa-apanya. oke. Emang lu siapa, Bang? Emang kamu Ya. dengan Megawati juga siapa? Loh, Oke, Nah, baik. kita Kita kembali ke Jangan. topiknya ya, Bapak-bapak ya. Saya hostnya nih di sini nih. Saya Jangan, mohon jangan. tenang semuanya Udah. ya. Saya mau Silakan ke ucapan. Enggak, saya harus jawab nih. Oke. Pertama, saya sudah jelaskan banyak hal yang sangat bersifat konstitusional. Kita tolak. Itu kebohongan. Udahlah, jangan Sebentar. dipaksakan Anda itu. sudah ngomong begitu panjang Sebentar, masih ngomong sebentar. juga. Tadi minta Oke. demokrasi. Ayo Bang Deddy, kita Tadi Anda waktunya minta sudah tinggal demokrasi. sedikit lagi. Enggak, Ayo. ini kan harus dijawab Iya, di ruang iya, publik iya. juga, ya Oke, kan? baik. Jadi tuduhan itu, dia Siapa yang mengatakan menuduh? Sebentar. omonganmu tadi itu semua itu tuduhan, bos. Tidak ada. Kalau saya merujuk Apa harus kepada diputar? pernyataan Puan Maharani Apa harus mengatakan diputar? hubungan ibu Apa dengan harus Pak diputar? Jokowi selalu Apa akur. harus diputar Oke. lagi? Itu pernyataan Puan. Udah, sekarang Baik. boleh bicara nggak? Itu ketua Baik. DPR. Satu-satu, bicara. satu-satu Bang boleh ya. bicara. Ini penonton Tadi Anda bingung sudah nanti bicara. Bang ya. Oke, sebentar Nana. sebentar. Satu, Saya mau pertama. ke Bang Kodari aja. Soal pemecatan Aduh, saya Jokowi. dipegang. Saya jelaskan dong. Ya. Saya jelasin dulu, ini urusan Ya, ya. penting nih. Oke nih, saya diprotes Soal nih sama Bang pemecatan. Riza. Ya. Ya. Sudah DPP sudah mengatakan Jokowi Oke. bukan anggota lagi. Ya. Ya. Karena KTN sudah dikeluarkan Ya. dari partai. Oke. Emangnya perlu kita bilang ini kami sudah pecat. Oke. Gunanya apa? Ini Ya. bukan gerombolan anak-anak muda, Pak. Yang nggak ngerti apa-apa, ini politik. Berarti clear ya, Oh, sudah clear dipecat. banget. Oke. Lalu apa lagi? Ya. Mas Pramono Anung itu dipanggil untuk memecah kebekuan. Justru Antara? dia jalan tengah. Pemecah kebungan antara Loh, karena Bu adanya Mega tidak dengan pemahaman PD Perjuangan dengan calon yang kita ini. Mas Pram itu dipanggil. Yang bahagia siapa? Justru dia Pram diangkat. bukan urusanmu lah. Wah, dia kan mengatakan urusan internal Pak kami, Jokowi bukan urusanmu. senang sekali dengan Apa proposal urusanmu? Ibu Megawati. Justru Mas Berarti Pramono kebekuan Anung itu terjadi itu kemesraan. Udahlah. Anda atau otoriter juga. Nggak Belum ada. jadi sebentar, penguasa juga. saya harus kasih Dari tadi kesempatan. udah Udah Bang, ngomong. udah. Saya mau kasih kesempatan dulu Bukan ke jelas Bang saya Kodari. mau mengatakan bahwa dengar dulu dong. Ya. Yang namanya Mas Pram itu justru dipanggil sebagai icebreaker Oke. untuk mencari jalan keluar Di antara- dari kebekuan. Itu membuktikan internal. apa? Demokrasi dong. Oke. Kalau tidak, Ibu tunjuk aja. Gak usah dipanggil. Oke, saya jadi bingung nih.